Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan dapat diterima dan mudah dipahami oleh anak-anak sekalian. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Saya pimpin berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita inginkan dapat tercapai dan semoga ilmu-ilmu yang Bapak ajarkan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu sebelum kita mulai memasuki pelajaran pada hari ini. Langsung saja. Adi Wiranto hadir? Ya, oke, hadir. Eko Bagus Prasetyo gimana? Izin atau hadir? Oh ya, di sana. Terima kasih. Budi Santoso ya hadir. Wahyu Pramesti hadir. Jeffrey Kurniawan apakah hadir? Oh, izin. Kenapa ini? Sakit ya? Satya Bagus Prawira ya hadir. Antoni Karisma Putri ya, terima kasih. Yang terakhir Nita Wijayanti ya hadir. Ya anak-anak, kita akan memasuki pelajaran yakni tentang cerpen. Yang pertama ya ini tentang cerpen. Di sini di tokoh bahasa. Bagaimana, apakah bisa dibaca anak? Tentunya bisa. Tadi ini yaitu kompetensi dasar. Yang pertama
Baik anak-anak, yaitu yang pertama AD kompetensi dasar. Yang pertama 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Jadi anak-anak diminta untuk mengidentifikasi apa saja unsur-unsur yang ada pada karya sastra dalam teks cerita pendek. Kemudian KD yang kedua yakni 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam cerpen. Nah, di sini ketika sudah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerpen, kemudian anak-anak diminta untuk menyimpulkan atau membuat kesimpulan apa saja unsur-unsur pembangun karya sastra dalam cerpen tersebut. Kemudian 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen yang dibaca maupun didengar. Di sini anak-anak diminta untuk menelaah suatu struktur dan aspek kebahasaan dalam karya sastra cerpen. Dan yang terakhir 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, jadi anak-anak diminta untuk mengungkapkan pengalaman atau gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan strukturnya maupun kaidah kebahasaannya. Jadi anak-anak diminta untuk membuat cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada dalam cerita pendek. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ainul Yakin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainul Yakin. Bisa dipanggil dengan Pak Ainul. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cerpen. Apa sudah tahu apa itu cerpen? Saya akan menjelaskan dulu ya. Cerpen adalah suatu cerita yang menggambarkan suatu kejadian yang ada di dalam masyarakat. Secara singkat dan ringkas. Kemudian cerpen ini banyak dijumpai di tabloid, di majalah, di koran. Selanjutnya kita masuki unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Ada dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik. Dan ada unsur etrinsik. Apa dari sudah tahu apa itu unsur intrinsik dan apa itu unsur etrinsik? Bapak jelaskan ya. Unsur intrinsik itu merupakan suatu unsur yang mempengaruhi sebuah cerita yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik ini meliputi ada 6. Yang pertama ada tema.
Yang kedua ada alur. Yang ketiga ada tokoh. Yang keempat ada sudut pandang. Yang kelima ada latar. Yang keenam ada amanat. Saya susun dulu anak ya. Tema. Tema itu adalah suatu ide atau gagasan yang dikembangkan menjadi kerangka. Sebelum anak-anak membuat cerpen, anak-anak harus membuat temanya terlebih dahulu. Yang kedua ada alur. Nah, alur ini adalah sebuah urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen itu. Yang ketiga ada tokoh. Nah, tokoh ini adalah sebuah pelaku yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, tokoh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protagonis. Yang kedua ada antagonis. Yang ketiga ada tritagonis. Ada yang sudah tahu anak-anak apa itu protagonis, antagonis, dan tritagonis? Tokoh ini dibedakan menjadi 3 anak ya. Yang pertama ada protagonis, yang kedua ada antagonis, dan ketiga ada tritagonis. Yang pertama saya jelaskan dulu anak ya. Yang pertama itu protagonis. Protagonis ini adalah pelaku atau pemeran yang berperilaku baik. Selanjutnya yang kedua ada antagonis. Antagonis ini adalah pelaku atau pemeran yang berperilaku jahat atau tidak baik. Tritagonis. Tritagonis ini adalah pelaku atau pemeran yang berperilaku baik dan jahat. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan suatu tempat atau titik di mana seseorang melihat sebuah objek karangan. Nah, sudut pandang ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Yang kedua ada sudut pandang orang kedua. Yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama ini adalah aku. Yang kedua, sudut pandang orang kedua ini ada kamu. Dan sudut pandang orang ketiga ini adalah dia.
Kemudian dawatar. Nah, dawatar ini merupakan tempat atau waktu yang digunakan oleh pengarang dalam menyusun sebuah cerita. Kemudian ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang ada di sebuah cerita pendek tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Apakah ada yang masih kurang paham? Bapak saya jelaskan. Paham, Pak. Lanjut. Kalau sudah paham anak ya, Bapak hapus karena papanya tidak muat. Baik, Pak. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik, anak? Nah, unsur ekstrinsik ini adalah sebuah unsur yang ada di luar cerpen yang mempengaruhi sebuah cerita. Nah, unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi 3, anak. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerita. Atau di dalam cerpen. Bapak jelaskan anak-anak ya. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, anak-anak. Nah, latar belakang masyarakat ini adalah sebuah faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi pengarang dalam pembuatan cerpen. Yang kedua, anak-anak ya, adalah latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini adalah faktor yang mendorong pengarang untuk membuat tulisan sebuah cerpen. Yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerita cerpen. Nah, nilai ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai agama. Yang kedua ada nilai sosial. Yang ketiga ada nilai moral. Yang keempat ada nilai budaya. Dari 4 nilai ini ada yang sudah tahu, apa itu nilai agama, apa itu nilai sosial, apa itu nilai moral, dan apa itu nilai budaya. Yang pertama ada nilai agama ya, anak. Nah, nilai agama ini nilai-nilai dalam cerita yang bersumber pada ajaran agama tertentu. Yang kedua ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, seperti pergaulan antar masyarakat. Yang ketiga ada nilai moral. Nah, nilai moral ini berhubungan dengan etika dan akhlak. Yang keempat ada nilai budaya. Dan nilai budaya ini berhubungan dengan adat istiadat dari suatu cerita tersebut. Sekian yang bisa Bapak sampaikan, anak-anak ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Ya, berdasarkan pemaparan materi dari Bapak Ibu Yakin, buatlah dalam satu kelas ini menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang. Nanti ketua kelas tolong dibentuk ya kelompoknya. Iya, Bapak. Materi pada tugas ini bertemakan tentang bulan Ramadan, yaitu cerpen tentang bulan Ramadan. Pengumpulan
tugas ini minggu depan hari Selasa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Bapak Ainul Yakin, apakah bisa dipahami atau ada yang membingungkan? Jadi anak-anak, kesimpulannya suatu cerpen itu ada dua unsur. Nah, unsur ini yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini ada tema, alur, plot, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kemudian dari segi unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama latar belakang masyarakat. Kemudian yang kedua apa anak-anak? Latar belakang pengarang. Dan yang ketiga yaitu nilai yang terkandung dalam cerita atau cerpen. Nah, yang ketiga ini dalam nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ada 4 lagi. Nah, 4 ini apa? Ada yang tahu? Yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ainul Yakin. Nah, yang keempat ini, yang pertama ada nilai agama. Diingat-ingat ya. Yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai moral, dan yang keempat ini nilai budaya. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak sekalian. Semoga materi apa yang sudah dijelaskan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah. Sebelum materi pelajaran pada hari ini Bapak tutup, Bapak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun salah ucap yang tidak sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya kami pimpin doa dan akan Bapak pimpin berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.